Ya, kita telah mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari pasangan calon pada segmen ini. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikut, kita akan rehat sejenak, ya, karena saya kira masyarakat semua masih menunggu sesi selanjutnya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk istirahat selama 2 menit. Untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain terkait dengan materi debat dengan tema memajukan daerah. Ketentuannya masih sama, bahwa setiap calon diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan mengklarifikasi atau memberikan pendapat jika telah diberikan kesempatan oleh moderator. Pada kesempatan yang pertama, saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya terlebih dahulu. Saya akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor 1, waktu Bapak 3 menit untuk bertanya, ditujukan kepada siapa, waktunya mulai dari sekarang. Kepada nomor 1, maaf nih, dia sesungguhnya saya tidak ingin bertanya karena ini semacam menjadi kewajiban, padahal ini adalah hak. Pertanyaan saya kepada teman kita di nomor urut 4, Pak Prabowo dan Pak Adnan. Andai Bapak terpilih, saya melihat visi dan misi kita itu beda-beda tipis. Sorotannya adalah desa. Jika Bapak terpilih oleh Bupati, Pak Ahmad menjadi wakil Bupati, gimana kemudian bisa menyelesaikan atau menyusun strategi memastikan tata batas. Nah, sesungguhnya tata batas desa, tata batas wilayah ini menjadi problem yang menurut banyak orang biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya sungguh luar biasa masalah yang bisa muncul berangkat dari masalah tata batas. Dan sebab itu saya kira saya ingin dan kita semua mendengarkan seperti apa kira-kira Pak Prabowo dan Pak Ahmad menjawab isu tata batas itu. Terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor 4 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pasangan calon nomor 1. Silakan Bapak, punya waktu 3 menit. Tentang pemekaran kabupaten. Nah, tentunya ini pendekatannya adalah melalui komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten Tojokerto. Saya kira ini adalah prinsipnya kita selaras dalam persoalan ini. Saya kira begitu. Ada tambahan? Silakan Pak, ditambahkan. Ya, saya kira Masih ada dua. ya. Jadi Pak Abdil Sekolah dan Pak Baidawi, saya pun juga bersama Pak Adnan, jika sekiranya Bapak dikehendaki Allah memimpin, saya insya Allah akan membantu membawa pikiran. Karena saya lihat visi misi kita ini tidak lain sama untuk membangun ekonomi dan mesejahterakan masyarakat. Saya kira Pak Admin saat ini masih berpasangan dengan Pak Muhammad Lahai. Saya juga adalah peran beliau jadi menjadi pemimpin daerah, dan saya memberikan masukan-masukan, dan itu bukti saya kenapa kemudian saya turunkan anggaran sebanyak-banyaknya dengan ada beberapa sektor termasuk pemberdayaan, kemudian menyelesaikan infrastruktur itu, termasuk maaf sungai-sungai yang ada sepanjang Tojo Barat itu saya turunkan. Itu kalau saya mau licik itu banyak itu, saya luruskan sungai itu. Ini satu bentuk. Oleh karena itu saya juga berjanji kesempatan ini, kalau insya Allah kemudian di antara kita ada di antara kita yang menanyakan, katakanlah kami, tentu kami juga minta masukan-masukan. Saya kira itu barangkali tambahannya. Terima kasih. Baik, masih ada Bapak anda manfaatkan? Pasangan calon nomor urut 2 masih
masih dalam tema memajukan daerah, untuk memberikan pertanyaan kepada salah satu pasangan calon lainnya. Waktu Bapak 3 menit, saya silakan mulai dari sekarang. Ya, kita tahu bahwa Morowali Utara, Morowali ketika dipegang oleh Pak Anwar Hafid dari Partai Demokrat, pada saat itu adalah SBY juga selaku Partai Demokrat. Begitu betapa majunya daerah Morowali. Kita juga tahu misalnya bagaimana Pak Erwin, Bupati Banggai, yang sekarang itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah. Kenapa? Pak Erwin itu dari partai PDIP, kemudian presidennya sekarang itu juga adalah dari partai PDIP. Ini juga tentunya fakta politik yang tidak bisa kita hindari, bahwa sinerginya antara pemerintah pusat dengan daerah itu juga menjadi daya dorong kita dalam rangka bagaimana memajukan daerah. Saya mau tanya sama paslon nomor 4. Ya, kita tahu bersama dan ini sudah dilihat ya, bagaimana misalnya dari Partai Demokrat hari ini tidak ada menterinya, PAN juga tidak ada menterinya. Ya, ini juga ya, apa strategi Bapak yang kemudian bisa mendorong uang yang dari pusat itu bisa didatangkan di daerah, seperti Pak Anwar Hafid mendorong bagaimana uang dari pusat itu bisa didatangkan ke Morowali, sehingga Morowali Utara itu bisa maju sampai hari ini. Ya, kita apresiasi sekali dengan Pak Anwar Hafid yang juga adalah bagian dari Partai Demokrat. Oleh karena itu strategi-strategi ini kan penting sekali, karena kita yakin bahwa fakta politik menyatakan seperti itu. Ya, kita punya ketergantungan fiskal itu hampir 95,45%. Dengan injeksi PAD kita itu hanya 4,55%. Sehingga postur APBD kita itu ya 300 miliar saja untuk belanja modal. Kalau 300 miliar ini hanya untuk belanja modal, itu mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, maka kita lihat kontribusi PDRB kita itu sangat rendah. Ya, akibatnya kita bisa lihat ya, naiknya pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan purchasing power party itu 2019 ternyata cuma 7,76 juta. Yang rata-rata nasional hari ini adalah 11,3 juta. Ini kan problem. Ya, strategi ini ya, paling tidak ya, apa yang bisa dilakukan oleh pasangan 04 untuk melihat ya, dalam rangka memajukan daerah kita. Terima kasih. Baik, Waktu Bapak 3 menit, silakan. saya kira betul memang bahwa uang kita yang sangat kecil, ya, sisa dari belanja itu ada 18,59 kita miskin. Jadi masih ada sekitar 18,59% kita miskin. Sehingga memang harus ada lompatan-lompatan, ada kiat-kiat kita. Tidak sekedar mengelola, walaupun ini kewenangan kepala daerah itu, seperti saya sampaikan tadi bahwa sangat terbatas kewenangan DPR. Tapi kemudian kepala daerah itu dijamin oleh undang-undang, dia mengelola, mengendalikan keuangan daerah. Inilah yang kemudian saya ingin rebut. Dan pertanyaan itu sangat terkait betul apa yang sudah saya lakukan sebetulnya selama 11 tahun di DPR. Setiap bulan saya 3 kali berangkat ke Jakarta, rapat-rapat di kementerian. Rapat di kementerian itu artinya di sana sudah banyak teman di sana. Ada kepala bidangnya, ada kemudian deputinya, ada irjennya, itu sering kita rapat. Sehingga insya Allah kalau kita ini berkehendak, Allah berkehendak pada pasangan istri saya kira kiat-kiat ini akan memberikan ruang yang sangat besar. Saya ingin meraih kembali, bisa membantu kami di daerah Teluk Bangunan ini. Kemudian maaf, termasuk Pak Bupati, Pak Datu, ini teman. Beliau sekarang Karo Otda. Kalau saya yang terpilih, insya Allah kepala dinas teman-teman saya. Tidak akan malu-malu saya datang di ruangan mereka, bantu saya. Bantu dulu Tojo Una-Una. Karena teman inilah kemudian saya kira akan membantu kami di Tojo Una. Tapi kalau diam saja tidak mungkin berharap dengan uang kita yang hanya kurang lebih 400 sebetulnya, 400
melihat pelajar kita sangat kecil. Tidak mungkin kita membiayai dengan berbagai sektor dengan kebutuhan ini. Ya, katakan kalau visi kami itu untuk meraih kesejahteraan masyarakat itu, apalagi bagaimana mengentaskan kemiskinan di 18,59% itu. Dulu pada Namsik Lajalani itu masih 21,61%. Hanya turun sekarang ini 18,sekian%. Hanya pada apalagi tidak kopi. Saya kira kiat-kiat inilah dan yang lain tentu kita akan menghadirkan investor di situ. Ada beberapa yang misalnya soal kelautan, kemudian potensi pertanian dan seterusnya. Saya kira ini barangkali yang ke depan insya Allah kita akan melakukan kiat-kiat lompatan-lompatan untuk bagaimana membantu uang dari daerah. Terima kasih. Bicara pertemanan, itu semua kita tahu bahwa kita semua ini punya teman di sana. Tapi ikatan-ikatan fakta politik menunjukkan ikatan-ikatan partai itu sangat kental di negeri ini. Kemudian ikatan-ikatan yang kemudian membuat anggaran itu turun di daerah itu. Saya punya pengalaman khusus misalnya, masih kali saja ya kita bisa bawa anggaran itu yang begitu besar. Ketika kita punya ikatan-ikatan itu ya kuat dengan teman-teman di perusahaan. Saya mau sampaikan juga ya, misalnya saja waktu habis pendaftaran kita kemarin, ya Pak Randy ini ditelepon oleh Menteri PUPR. Apa katanya bahwa Pak Randy kalau jadi memimpin Kabupaten Tolikara akan diberikan 400 miliar untuk infrastruktur. Kita bisa bayangkan bagaimana ikatan-ikatan ini. Yang kemudian juga adalah dorongan untuk bagaimana supaya kita punya APBD tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Randy, dengan adanya Perpres itu bagaimana status Kabupaten Tolikara itu dijadikan status Kabupaten Kepulauan yang kemudian mendorong pada peningkatan APBD kita dari 3 kali lipat, dari 1,1 menjadi 3,3 di Perpres. Ya, kalau strategi-strategi ini saya yakin juga. Ya, saya sendiri kaget waktu Pak Haji Randy menyampaikan kepada saya tentang strategi itu. Ya, dengan perbandingan kalau 1 kilo darat itu 3 kilo di laut. Ya, oleh karena itu, ya barangkali saya melihat bahwa perlu ada strategi-strategi khusus memang, karena ini pengalaman fakta politik menunjukkan ya bahwa di saat sekarang ini ya mau tidak mau fakta politik berbicara ya. Yang berkuasa di pusat ini adalah ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, yang gerbongnya itu adalah ya, termasuk PKB ya, dan sebagainya. Ini fakta politik. Ya, hari ini ya, sangat kesulitan bagi teman-teman misalnya di partai-partai yang sekarang ini oposisi dengan pemerintah pusat. Ya, saya pikir mungkin ya, itu sebagai masukan bahwa ke depan memang perlu ya, melihat bingkai kerangka daripada fakta politik yang ada ini. Masih ada waktu Pak? Cukup? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya cukup paham warna kalimat itu, warna pertanyaan itu. Tapi perlu dicatat bahwa Pak Anwar Hafid di penghujung baru jadi anggota Demokrat. Jadi tidak ada kaitan sebenarnya dengan Partai Demokrat. Kalau kaitan itu, saya kira kita hierarki antara pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten itu hierarki. Sepanjang kita mau atau tidak. Saya dan Pak SD sampaikan bahwa sekalipun kita nanti mengemis demi rakyat, kita akan lakukan. Saya kira itu hal yang prinsip. Kalau kita bicara soal, saya kira yang paling kita tanya sebenarnya, selama kakanda saya anggota DPR RI itu jauh lebih punya peran ketimbang saat ini, akses langsung. Tetapi apa yang kita rasakan? Saya kira kalau klien-klien saya pernah menjadi pelaku, kita hanya lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman di Golkar, Pak Muhyiddin, termasuk bandara kita tahu juga soal jembatan-jembatan. Karena saya pemaparan Pak Menteri Perhubungan Pak Mangindaan, ya, dari Demokrat. Ada 1000 sekian jembatan, ada sekian 200 sekian, termasuk Morowali dan Kedua.
Saya kira klien-klien ini sepanjang kita adalah hierarki pemerintahan pusat, kita bisa melakukan kontrol. Termasuk ketika kita nanti terpilih, kita tidak bisa memilah, oh ini pemilih saya, ini Partai Demokrat, ini Partai PDIP. Tidak. Kita adalah milik seluruh rakyat. Kalau sejak saat ini kita sudah mulai memilah, berbahaya untuk depan. Saya kira kita harus konsisten bahwa kita hadir di sini untuk kepentingan rakyat. Saya kira saya juga bisa minta bantuan dari teman-teman PDI. Saya kira sekalipun kita berbeda, tetapi kalau ini kepentingan rakyat, kita bisa berjuang bersama-sama. Saya kira itu gambaran. Saya kembalikan. Terima kasih. Waktunya masih ada? Ya, saya kira harapan yang disampaikan saudaraku Hasan Rasyati, harapan menjadi harapan kita semua. Tapi kalau kita melihat bukti, maaf, bukti ini berbicara. Jadi, maaf saya hargai Pak Haji Randy, 3 periode kalau tidak salah di DPR RI. Saya terus terang karena saya paling banyak turun di 7 lembaga. Tapi kemudian tentu fakta berbicara. Jadi maaf, ya, sudahlah. Saya kira seluruh anggota DPR RI sesuai dengan tupoksi komisi, apalagi komisi 5 misalnya bidang infrastruktur. Saya kira ayo kita lobby bersama. Dan terus terang masalah kesehatan, kemarin sore saya berada. Baik, cukup Pak. Pertanyaan ini kami tujukan kepada pasangan nomor 2. Kita tahu bersama bahwa Tojo Udauna ini adalah yang menghidupkan kita di Tojo Udauna ini sektor pertanian dan perkebunan. Ini adalah yang sangat memajukan. Tetapi di sisi lain bahwa dari Malai Tojo sampai Balanggalang itu kita ketahui bersama bahwa hutan yang ada di Tojo Udauna ini banyak sekali masuk dalam kawasan hutan lindung. Apalagi dengan hadirnya juga di daerah kepulauan, hadirnya dari Taman Nasional. Sehingga lewat kesempatan ini kami memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 2, bagaimana upaya Bapak dalam memajukan daerah dengan persentase kawasan hutan dan kawasan hutan lindung mencapai kurang lebih 72% atau area penggunaan lain hanya sekitar 28%. Terima kasih. Masih ada waktunya 1 menit. Cukup. Baik, terima kasih. Ini dalam kurun waktu 6-7 bulan itu bisa menghasilkan 100 lebih tanah degradasi. Untuk kawasan pariwisata, yaitu di mana ada cagar alamnya, saya kira ini sesuatu yang belum tergarap oleh pemerintah daerah sekarang. Apa? Sebenarnya cagar alam ini adalah sesuatu momen untuk kita mendapatkan uang dari yang namanya PBB. PBB ini kita bisa mengambil suatu yang namanya royalty fee karena di sana ada cagar alam. Demikian juga di hutan lindung. Cuma memang ini belum kita lakukan karena saya tidak tahu kenapa kita lakukan. Padahal di sana ada sesuatu yang istilahnya itu adalah royalty fee kepada daerah yang punya cagar alam dan hutan lindung. Yang ketiga adalah sebenarnya persoalan hutan lindung ini tidak masalah kalau kita kontrak kerja dengan hutan apa, kita bisa menanam sepanjang hutannya tidak diganggu, kita bisa menanam yang namanya tanaman-tanaman produksi seperti tanaman kopi, tanaman jagung dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa, tapi dengan saya yakin dengan potensi yang masih tertinggal sekarang masih banyak sebenarnya lahan ini. Kita lihat di dataran Berguna, ya, di tanam Ongka, yang di dataran Dasar Marino dan Tomarino,
Ini masih banyak dan yang tertidur menurut saya. Kalau ini diaktifkan, saya yakin benar. Dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya Bupati ini sangat dahsyat. Kenapa? Infrastruktur bakar yang sudah saya bangun, sudah saya berikan program pelabuhan udara, pelabuhan feri, dan pelabuhan laut ini sudah siap. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana kecepatan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang diberikan masyarakat seperti tadi misi kami adalah bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini sebaik mungkin. Mulai kita melakukan integritas, ya, penyuluhan secara integritas, bukan lagi seperti pada lama. Kita memberikan bimbingan tidak sepenuhnya sampai tuntas. Kita berikan bimbingan sampai dia mandiri. Itulah yang ingin kita lakukan nanti pada jadi bupati. Kita memberikan penyuluhan secara integritas supaya mereka itu nanti mandiri baru dilepas. Dengan demikian produksi hasil kita adalah produksi unggulan. Demikian maka kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat supaya pendapatannya bisa naik dan lain-lain. Saya kira itu saja. Masih ada waktu? Saya tambahkan sedikit, saya waktu Kadis PMD sempat kita dorong itu hutan lindung itu menjadi hutan kemasyarakatan. Ada 9.000 hektar, kemudian ada 4.000 hektar itu menjadi hutan adat. Ya saya pikir semua bisa diatur, 40 hari saja mengurus itu. Baik, terima kasih. Karena dari hutan larinya ke wisata. Tetapi menarik juga apa yang ditambahkan oleh Bapak Hasan Basiata, bahwa apa yang disampaikan tadi itu adalah keberhasilan daripada pemerintah hari ini. Keberhasilan dari pemerintah hari ini. Sehingga lagi-lagi kami pemerintahan Pemalahai Pak Ahmed Lazipana hari ini telah menghadirkan kurang lebih hampir 5.000 hektar yang sudah dari hutan lindung menjadi bisa digunakan oleh masyarakat Tojounah, termasuk di daerah hari ini adalah Desa Tanamawau yang pikiran desanya itu semuanya adalah hutan lindung, dan baru 1 bulan kemarin keluar izinnya dan sudah akan bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Tojounah ini. Selanjutnya, dalam keluar daripada permasalahan hanya sekitar 28% ini yang bisa kita gunakan, maka untuk ke depan kami akan mengidentifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui pemilihan komunitas yang berbasis ekonomi tinggi, dan yang kedua mengembangkan pertanian dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Mungkin cukup. Masih ada waktu Pak? 49 lagi? Cukup. Saya pikir persoalannya bukan lebih pada persoalan hutan lindung kita dorong menjadi hutan kemasyarakatan atau hutan adat, tapi lebih persoalan pada pemanfaatan lahan. Kalau kita hitung begitu banyak lahan-lahan tidur kita, lahan-lahan kosong yang kemudian tidak dimanfaatkan. Ini yang kemudian kita dengan ini mendorong bagaimana pertama yang kita lakukan adalah kita sudah sampaikan di mana-mana, ada 10 dokter yang kita akan datangkan dari luar untuk ke Tojounah untuk meneliti hara tanah, ya, tingkat keasaman tanah. Yang kemudian ini kemudian hasil dari pemetaan itu kemudian baru kita dorong bahwa di wilayah ini itu cocoknya apa, di wilayah ini cocoknya apa. Ini kita sudah gaungkan di mana-mana. Kenapa? Karena kalau misalnya berdasarkan tidak berdasarkan pemetaan, serentak kita suruh tanam jagung, ya kita punya hara tanah yang berbeda-beda dengan tingkat keasaman yang berbeda-beda. Ya oleh karena itu ini yang kita akan gerakkan, bahwa pertanian dan perkebunan itu harus bergerak serentak. Bahkan kita akan bisa, ya, terkait dengan mulai dari pembukaan lahan atau lahan tidur lahan. Kemudian kita biaya untuk pembukaan lahan. Ya, untuk apa ini? Untuk supaya mereka tergerak untuk bertanam.
Sehingga kalau ini skema ini yang kita buat, maka tidak ada lahan yang akan tidur nanti, tidak ada lahan yang kosong nanti, semua dimanfaatkan. Kenapa? Karena persoalan petani kita ini hari ini adalah persoalan mereka tidak punya modal untuk membuka lahan itu. Ya, dari sisi itu. Nah, ini bisa strateginya apa? Strateginya adalah kita padat karya tunaikan. Ya, 1 hektar membuka lahan itu berapa anggarannya? Kita kasih padat karya tunaikan sehingga orang bisa menikmati ini. Ya, saya pengalaman di PMD kemarin. Ketika kebijakan saya lahirkan itu anak buah 60% pemberdayaan, 40% pembangunan. Khusus sektor pembukaan lahan saja itu sudah terjadi di 2018 itu 628 hektar lahan yang dibuka dengan dana desa kebijakan itu pada sektor pembukaan lahan. Ini berarti apa? Bahwa kebijakan itu sangat mempengaruhi untuk bagaimana mendorong petani bergerak bersama dalam rangka semua lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, di samping itu, ya setelah kita kasih misalnya mereka membuka lahan, ya kasih bibit yang berkualitas. Ya, bukan seperti hari ini kita lihat bibit jagung dikasih Betras. Betras itu kualitas ketiga bibit jagung di Indonesia. Ini problem. Ya, itu barangkali. Baik, terima kasih Bang. Sudah dari tadi kita semua berbicara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memang temanya seperti itu. Tapi satu hal bahwa Tojo Una-Una itu memiliki identitas sama dengan daerah lain. Sesuai dengan misi kami. Dan saya telah melakukan 14 tahun di Tojo Una-Una. Kemudian melestarikan budaya lokal kita. Karena budaya lokal kita sebagai wujud dan nyata di hadapan kita bahwa itulah identitas masyarakat Tojo Una-Una itu. Oleh karena itu, saya banyak mendengar dari sosialisasi yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2, Pak Haji Dendi dan Pak Hasan Basir. Ada beberapa daerah, misalnya saya mendengar informasi tadi juga diklarifikasi bahwa Bomba, pertanyaan dari masyarakat bahwa desa Bomba Pak Haji Dendi akan jadikan kota Inggris. Saya tidak tahu akan kalau itu jadi kota Inggris, sementara budaya lokal ini yang harus kita pertahankan. 14 tahun saya membina bagaimana di Tojo sana ada Kayori, ada Laulita, ada Motaro, ada Mogata, ada Moganci. Itu yang saya bina, saya support, kemudian dipertandingkan benar. Coba cek hari ini anak-anak SD itu, bahkan anak TK itu sudah bermokanta. Paling tidak budaya kita ini mempertahankan dan merdeka budaya orang yang tidak mustahil bisa masuk. Pertanyaan saya, apa yang strategi yang bisa Bapak lakukan dalam hal mempertahankan budaya kita? Paling tidak identitas lokal yang bermartabat melalui pengembangan dan pelestarian nilai sosial. Pertama saya mau sampaikan bahwa Bomba itu kenapa kita mendorong sebagai kampung Inggris. Kita tahu bahwa Pare itu kampung Inggris. Yang sekarang itu orang mulai dari Ampana, dari Tojo Una-Una itu belajar bahasa Inggris itu di sana. Sehingga di sana itu seluruh Indonesia itu datang ke sana untuk belajar bahasa Inggris. Itu awal mula itu dibuka hanya satu tempat khusus. Ketika itu berkembang kemudian dibuka lagi satu. Pada akhirnya seluruh masyarakat di Pare itu, Jawa Timur itu semuanya kita masuk bahasa Inggris. Bomba itu cita-cita kita menjadikan kampung Inggris. Maksudnya bukan budaya Inggris, tapi dengan kita akan dorong di situ sehingga paling tidak satu tempat khusus di situ. Kemudian masyarakat di situ yang di desa itu akan semua tahu bahasa Inggris.
Sehingga kalau ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi ya arus wisata kita yang hari ini harus kita jujur bahwa ketika masyarakat turis-turis kita berkomunikasi dengan masyarakat lokal kita yang ada di kepulauan, ya banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Kampung Inggris inilah sebagai pengejawatahan dalam rangka menuju ke sana. Ya, kalau misalnya sudah tercipta di Bomba itu menjadi kampung Inggris, maka beramai-ramai orang di desa-desa itu akan datang di situ kursus, itu speak dalam hari-hari itu, itulah yang menyebabkan mereka ini tahu bahasa Inggris. Terkait dengan budaya, saya mau bilang bahwa yang menjadi soal kita ini dalam rangka bagaimana merekatkan kita punya budaya. Ya, tidak lain adalah kita kuatkan lembaga adatnya. Lembaga adat. Bahwa lembaga adat ini menentukan sekali. Kita punya misalnya hari ini kita tidak punya perda tentang perlindungan suku Bajo. Kita ke depan akan membuat. Kita bisa bayangkan ketika kemarin masyarakat Kabalutan dilecehkan karena di sana banyak janda lewat medsos. Karena kita tidak punya perda perlindungan masyarakat adat Bajo. Ya, kemudian lembaga adat Bajo yang kemudian juga tidak hidup. Ya, maka sekarang ini kita dorong semua itu. Ya, sekarang ini sudah didirikan yang namanya Yayasan Sama Bajo yang se-Indonesia itu kebetulan teman saya Pak Ida. Sekarang sudah didirikan juga di Kota Luna. Ini apa? Bahwa lembaga-lembaga adat ini kita dorong untuk menguatkan sendi-sendi budaya. Ya, kalau ini kemudian kuat sendi budaya, maka tidak ada masalah itu akan sampai keluar tapi diselesaikan secara adat di desa. Itulah perspektif budaya yang kita maksud dalam rangka penguatan ke depan Kabupaten Tunjung. Terima kasih. Saya tidak habis pikir kalau satu desa di Luboga itu kita mau jadi kota Inggris, menurut saya di mana masuknya itu? Kalau kemudian hanya desa itu dan berpikir bahwa masyarakat kita bagaimana dia mampu berbicara bahasa Inggris, maka seharusnya bukan bawa saja. Desa-desa lain juga membutuhkan. Saya cuma takut jawaban ini justru kita tersulut dengan pernyataan itu kemudian menjawab bahwa jadi kota Inggris. Saya minta maaf. Uang tadi saya kembali ke ekonomi. Uang kita sangat terbatas. Bagaimana kalau cuma soal bomba kemudian kita meletakkan lagi uang di situ? Yang seharusnya bagaimana ada sekolah, ya, dari anak SD itu sudah ada sekolah yang khusus menghadirkan guru bahasa Inggris dan kita fokus kepada anak bahasa Inggris. Itu seharusnya bukan desanya itu jadi kota Inggris menurut saya. Soal budaya saya kira yang saya inginkan itu sebenarnya bagaimana pengalokasian anggaran terhadap bagaimana melestarikan budaya itu. Banyak itu budaya kita ini. Kita kan heterogen, majemuk di sini. Berapa suku yang ada di Toyo Una ini? Coba ayo jawab. Kalian kan ada di sini. Ayo hadirkan kamu punya. Kita biayai alokasikan anggaran. Ayo suku Bareta, Bugis, Gorontalo yang ada di sini Bajo. Ayo mana potensi budaya kalian? Kita alokasikan anggaran. Ini adalah fungsi pemerintah. Di setiap menjadi kebutuhan rakyat, negara kita mau ke negara hadir di sana. Sebenarnya itu sebenarnya yang saya inginkan itu adalah potensi. Tapi inilah pembelajaran kita bersama, saling mengisi, kemudian saling memberikan. Insyaallah siapa yang kita ke depan ini. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Silakan. Oke, mohon maaf sekali lagi Kakanda. Memang mungkin kita yang salah memahami, tetapi yang berkembang di masyarakat bahwa Bomba itu akan dibuat menjadi kota Inggris, penimbunan, tetapi perspektifnya ternyata sudah jelaskan seperti tadi. Jadi saya kira saya lebih mendukung calon bupati nomor 4 bahwa kenapa kalau berkaitan dengan bahasa Inggris kita tidak memaksimalkan pendidikan formal. Kalau perlu kita tambahkan yang non formal, kursus dan lain sebagainya. Bukan kemudian pada satu segmen tertentu saja. Ini yang menjadi persoalan dalam debat ini. Jadi saya kira ke depan kita saling mengisi. Saya lebih menyarankan buat lembaga yang khusus mungkin kepulauan dalam rangka menyongsong era pariwisata ke depan. Saya kira itu. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Makanya tadi saya tidak menjawab silakan Bapak Bupati. Karena visi kami itu sudah sangat jelas bahwa ingin menjadikan kabupaten itu kota dari itu.
Jadi ketakutan teman-teman terhadap pergeseran budaya itu mungkin tidak akan ada sama sekali. Makanya nanti kita akan menjadikan dulu tempat masyarakat yang religius yang memang sudah kita tingkatkan religiusnya. Saya yakin tidak akan ada perubahan pun juga. Kenapa? Karena kita bermain pariwisata itu berbasis rakyat, bukan berbasis usaha. Kalau berbasis rakyat, apapun itu dari tangan rakyat, rakyat menginginkan. Nanti kalau perlu kita bilang sama orang tulis, jangan telanjang kiri, jangan begini, karena ini basis rakyat. Karena memang benar-benar dari hasil survei saya, itu panoramanya yang indah, bukan budayanya seperti Bali. Karena panoramanya indah, pasti terus kemari. Rata-rata terus kemari. Kalau kita tanya tidak ada yang berbilang one time. Rata-rata ada second time, five time, bahkan ada yang seven time. Sudah 7 kali. Ini barangkali. Kenapa kami membuka kawasan belajar bahasa Inggris di Gombak? Ini mulai mengajak orang. Kita ini terjawab terjebak pada sesuatu yang selalu melakukan pikiran kita. Tidak pernah pemikiran kita ekspansi. Kita tidak pernah melakukan ekspansi. Akibatnya apa? Misalnya begini, kalau bapaknya miskin, anaknya miskin, dia juga merasa miskin. Karena dia harus ekspansi. Dia harus keluar dari restoran kemiskinan itu. Satu contoh. Bagaimana mengeluarkan keluar kemiskinan itu? Ada satu potensi wisata yang luar biasa di kepulauan itu bisa. Kalau wisata ini kita bisa manfaatkan, kita buatlah lomba ini menjadi satu yang banyak pilot proyek untuk bisa melahirkan, melahirkan beberapa orang-orang yang mungkin mampu berpotensi untuk tenaga kerja. Karena ini bukan saja mereka harus belajar bahasa Inggris untuk melakukan sesuatu terhadap dunia pariwisata. Bukan cuma bahasa Inggris kami lakukannya. Dibantulah kan kami lakukan yang namanya kota Arab, buat bahasa Arab. Karena ini kata kota religius, maka bantulah akan kita ciptakan menjadi suatu kota yang berbahasa Arab. Gunanya apa? Apa baru pariwisata yang religius? Ini melahirkan sesuatu yang luar biasa nanti. Ini yang diinginkan. Kita lihat di dunia ini lagi booming yang namanya halal. Apa artinya? Bahwa memang yang berkunjung ke dunia ini sekarang adalah orang Islam. Nah, kenapa tidak buat yang halal kepada wisata ini? Saya kira itu mungkin ada tambahan yang Saya tambah, hari ini sekolah-sekolah kita itu banyak melahirkan anak-anak yang tidak mampu berbahasa Inggris. Justru kita lihat bagaimana misalnya Gontor, karena berhasil hari-hari kan percakapannya bahasa Inggris, mereka bisa speak bahasa Inggris. Bomba itu kita menjadikan kampung Inggris itu supaya maksudnya lahirlah anak-anak dengan setiap hari itu berbahasa Inggris, mereka tahu bahasa Inggris yang kemudian ini akan menjadi akan menyebar. Baik, terima kasih. Pada undangan ini. Baik, saya ingin mengundang komisioner. Baik, kita akan rehat. Kita waktu sekitar 10 menit untuk bisa 20 menit. Oke. Kita punya waktu 20 menit dari KPU untuk kita sholat. Saya persilakan Bapak pasangan calon untuk istirahat dan melakukan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Suprapto dari Situru MH, calon Bupati Tojo Una. Dan saya Muhammad Afnan Rahmat, calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una. Mari sukseskan pemilihan serentak tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kami bertekad mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una yang damai, aman, tertib, lancar, dan beradab. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan menolak penyebaran berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.